Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid darin amin ila anggala wa amma riya'u fa huwa syirkul khafi wa huwa ahadu syirkain wa dzalika talabul manzilati fi qulubil khalqi litanalu biha al-jah wal hash wal hij wal hashmah wa hubbal jah minal hawa al-muttaba wa fiha halaka aktsarun nasi fama ahlakan nasa illa nasu. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam Bidayatul Hidayah, yaitu kita mengkaji tentang dalam pembahasan al-qaul fi ma'asil qalbi, yaitu penjelasan tentang kemaksiatan hati, tentang penyakit hati. Sebelumnya kita mengkaji bahwa penyakit hati itu sangat banyak, kotoran hati itu sangat banyak. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa induk daripada penyakit hati yaitu ada 3. Yang pertama adalah yaitu hasud, yang kedua adalah riya, dan yang ketiga adalah ujub. Ini adalah induk daripada penyakit hati. Dari 3 penyakit hati ini muncul bercabang-cabang penyakit hati yang lain. Sedangkan Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau nafa'ana bihi, beliau berkata bahwa terkadang seseorang ibadahnya sedikit tapi lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena apa? Hatinya itu bersih. Jadi orang hatinya bersih, amalannya walaupun sedikit itu lebih cepat untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang banyak amalannya, banyak ibadahnya, tapi lambat di dalam sampai kepada ridhonya Allah. Ya, mengapa? Karena hatinya kotor. Ya, jadi segala sesuatu itu tergantung adalah hatinya. Ya, orang hatinya bersih, salawat sekali bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, kadang banyak kita melihat ada amalan ini, amalan itu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, salawatan berapa kali. Padahal apa? Yang mencegah kita itu adalah hati yang kotor. Karena apa? Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling suci. Tidak bisa menemui Nabi Muhammad orang yang hatinya kotor. Ya, jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya agar kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting adalah bersihkan hati. Ya, bersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati. Walaupun salawatnya istilahnya berapa kali, ya, disertai dengan rasa rindu, itu bisa lebih cepat untuk kita bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya kita mengkaji tentang sifat al-hasud, yaitu sifat hasud, maknanya serta cara untuk menghilangkan sifat hasud, yaitu dengan sering-sering mendoakan orang lain. Ya, sifat hasud dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW itu menghilangkan pahala amalan. Ya, sebagaimana api yang memakan kayu. Sedangkan seseorang tidak bisa menjadi sempurna imannya kepada Allah kecuali dengan apa? Saling mencintai. Bahkan cinta kepada orang lain itu sama seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, belum sempurna imanmu kepada Allah sampai kamu ini mencintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ya, kelihatannya susahnya luar biasa. Bagaimana caranya? Kita pasti mencintai diri kita lebih dari yang lain, tapi bisa caranya adalah dengan sering-sering mendoakan orang lain. Ya. Sedangkan lalu yang berikutnya adalah wa ammar riya, yaitu sifat riya. Ya,
Apa itu riya? Fahuwa syirkul khafi. Riya itu adalah kemusyrikan yang tersembunyi. Jadi musyrik kepada Allah tapi tersembunyi. Karena apa? Ibadah tujuannya untuk selain. Kalau syirik yang akbar yang kelihatan menyebutkan Allah, beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau syirik yang tersembunyi, ya kelihatannya ibadahnya kepada Allah tapi tujuannya bukan untuk Allah, untuk selain Allah, itu sama seperti menyebutkan Allah Subhanahu. Tapi syirkul khafi bukan berarti terus menjadi kafir, tapi apa? Mengurangi imannya kepada Allah Subhanahu. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa ahadu syirkin, bahwa riya itu adalah salah satu daripada dua kemusyrikan. Musyrik itu ada dua, ada al-khafi yang tersembunyi, ada al-jali yaitu yang kelihatan. Ya. Wa dzalika talabul manzilah. Apa itu riya? Riya itu adalah mencari kedudukan fi qulubil khalqi, di dalam hatinya makhluk. Maknanya apa? Mencari kedudukan di hatinya orang lain. Ya, mencari cara agar kita dihormati oleh orang lain, mencari cara agar kita istilahnya ditakuti oleh orang, diagungkan oleh orang lain, dipuji oleh orang lain dengan cara ibadah. Itu namanya riya. Lain halnya kalau masalah dunia, silahkan, nggak masalah. Orang cari dunia, ya, semangat kerjanya, ya, untuk apa? Agar dipuji oleh bosnya misalnya, agar gajinya dinaikkan oleh pemimpinnya misalnya. Itu boleh, silakan kalau masalah dunia, ya. Tapi kalau masalah ibadah, jangan kita munafik. Masalah ibadah kita ini ibadah kepada Allah, jangan kita ada tujuan selain. Kalau masalah dunia silakan, Allah nggak larang. Ya, tapi kalau ibadah jangan kita ada tujuan kecuali hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu. Ada orang salah paham, bagaimana kalau seandainya beramal niatnya untuk agar kaya misalnya. Beramal niatnya untuk kaya, itu boleh, ikhlas itu namanya. Asalkan apa? Mintanya kepada Allah. Oh, orang baca surat Al-Waqiah, orang banyak salawatan agar banyak rezeki, agar kaya misalnya, agar urusannya dimudahkan. Ikhlas, bukan riya. Karena apa? Mintanya kepada. Yang namanya riya itu mintanya kepada selain Allah, ya, agar diberi, beramal ibadah agar tujuannya agar diberi oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, itu baru namanya riya. Ya, untuk mendapatkan keagungan di hati orang lain, hubbul jah minal hawa al muttaba, dan cinta kedudukan itu termasuk daripada hawa nafsu. Cinta kedudukan termasuk daripada mengikuti hawa nafsu. Ya, bahkan Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa hubbul mal yuhlikul din, hubbud dunya yuhlikul mal. Ya, hubbud dunya yuhlikul din. Ya, hubbud dunya yuhlikul din. Cinta dunia itu bisa menghancurkan agama. Ya, wa hubbul jah yuhlikul mal wad din. Dan cinta kedudukan itu menghancurkan harta dan agama, dua-duanya. Jadi istilahnya lebih bahaya. Ada banyak orang cinta harta, cinta dunia. Lebih bahaya lagi cinta kedudukan. Ya, cinta pangkat, agar punya pangkat, punya kedudukan, agar dihormati oleh orang, itu lebih bahaya daripada cinta dunia. Ya. Wa fihi ahlaka aktsarun nas fama ahlaka nasa illa nas. Berkata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu bahwa dengan cinta kedudukan, cinta pangkat itu orang bisa celaka. Ya, banyak orang bisa celaka karena cinta kedudukan. Fama ahlaka nas illa nas, karena apa? Tidaklah seseorang celaka kecuali karena orang. Jadi orang celaka itu karena orang, ya, cari kedudukan di hati orang lain, cari pangkat, ya, seperti itu. Ini ya, insya Allah yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Ya, jadi ketika kita beribadah jangan kita ada peduli, ya, orang mau lihat nggak lihat, orang mau muji mau mencela,
Orang mau senang mau tidak senang, kita nggak peduli. Ketika kita ibadah, tujuan kita hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود